Halo, perkenalkan nama saya Alfi Lukulanani dari kelas Kimia E dengan NIM 17307144038. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi simetri yang dimiliki oleh bangun oktahedron. Unsur simetri itu ada 5. Yang pertama unsur identitas atau E, yang kedua unsur rotasi atau Cn, yang ketiga bidang refleksi atau sigma, yang keempat pusat inversi atau I, dan yang kelima yaitu sumbu rotasi semu atau Sn. Jadi kita masuk ke unsur pertama, yaitu unsur identitas. Unsur identitas itu adalah operasi simetri yang tidak merubah orientasi objek itu sendiri. Jadi unsur identitas dari oktahedron ini yaitu dirinya sendiri. Jadi setiap molekul itu pasti memiliki unsur identitas. Nah, kita masuk ke unsur rotasi. Jadi oktahedron ini memiliki sumbu rotasi C4. Sumbu rotasi C4 ini berdasarkan 360 derajat atau sudut putar, maka bisa dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian itu adalah 90 derajat. Kita lihat posisi atom pada bangun oktahedron ini. Jika kita putar 90 derajat sebanyak 1 kali, maka posisinya akan bergeser 1 kali. Jika kita putar sebanyak 4 kali, maka posisi atomnya tidak terbedakan dengan semula. Untuk rotasi C3, 360 derajat dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian akan mengalami perputaran 120 derajat. Perputarannya seperti ini. Jika diputar sebanyak 3 kali, maka tidak akan terbedakan dengan semula. Untuk rotasi C2, 360 derajat dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing akan berputar sebanyak 180 derajat. Jika diputar sebanyak 2 kali, maka posisinya tidak terbedakan dengan yang semula. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu bidang refleksi. Jadi bangun oktahedron ini memiliki 2 bidang refleksi. Yang pertama horizontal dan yang kedua adalah dihedral atau diagonal. Nah, kita masuk dulu ke bidang refleksi horizontal. Letak dari bidang refleksi horizontal ini yaitu berada tegak lurus dari sumbu utama. Nah, ini adalah sumbu utama, berarti apabila tegak lurus berarti di sini ya. Coba bayangkan ada bidang cermin yang menembus bagian ini. Nah, maka bangun ini akan memiliki refleksi. Jadi akan ada perubahan atom. Jadi yang tadinya atom 1 ini akan berpindah posisi menjadi atom 2 atau atom yang di bawah. Kemudian atom 2 ini akan berpindah posisi menjadi posisi atom 1. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu bidang refleksi diagonal. Jadi kita bayangkan di sini ada bidang cermin di sini ya, menembus bagian ini. Maka akan terjadi refleksi. Kita lihat atom-atom pada bangun oktahedron. Jika direfleksikan dengan bidang diagonal, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita masuk ke yang keempat, yaitu pusat inversi atau I. Jadi bangun oktahedron ini memiliki pusat inversi. Kita bayangkan pada titik-titik ini terdapat bujur sangkar pada titik-titik di bangun ruang ini. Nah, bujur sangkar itu seperti ini ya. Nah, kita bayangkan bujur sangkar ini berada di dalam bangun ruang oktahedron ya. Pasti bentuknya kayak gini. Nah, pusat inversi itu terletak di sini. Kita masuk ke yang kelima, yaitu sumbu rotasi semu atau Sn. Jadi pada Sn ini akan terjadi dua operasi. Yang pertama rotasi dan yang kedua yaitu refleksi pada sumbu simetri utama. Nah, sumbu simetri utamanya yaitu adalah Cn ya, karena kita mengambil N yang paling besar. Nah, pertama itu kita akan merotasikan pada Cn yaitu 90 derajat searah jarum jam ya. Kemudian baru kita akan merefleksikan nah, bidang refleksinya itu tegak lurus dengan sumbu utama, jadi horizontal. Nah, berarti nanti refleksinya itu yang bertukar atas dan bawah. Jadi pada atom ini akan berubah menjadi
atom yang di bawah, kemudian atom yang di bawah akan bertukar menjadi atom yang di atas. Sekian penjelasan saya tentang operasi simetri oktahedron. Sampai jumpa.